bahwa yang paling penting di dalam pendidikan digital yang merupakan kunci untuk membuka gerbang masa depan yang tidak terkunci oleh algoritma ini adalah kita bisa menggunakan digital itu adalah untuk hal yang positif. Salah satu indikator keberhasilan daripada pendidikan digital itu adalah melahirkan kreator-kreator, bukan melahirkan orang yang suka KBGU. Apa itu KBGU? KBGU adalah kekerasan berbasis gender online. Ini akan bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Makanya di mana-mana saya selalu katakan sama anak-anakku atau dimanapun saya narasumber, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Karena kenapa? Ketika Anda menggunakan sosial media itu dengan digital, maka sesungguhnya Anda sudah punya literasi digital kritis. Kenapa? Karena Anda menggunakan critical thinking. Anda menggunakan AI, tadi disebutkan, Anda menggunakan ChatGPT, nggak ditelan mentah-mentah, tapi betul nggak ini? Itu pentingnya ketika kita menggunakan AI, menggunakan digital, itu harus ada critical thinking. Karena kenapa? Kalau AI dan lain sebagainya itu kan tergantung prompt kita, ya kan? Tergantung perintah kita. Ketika perintah kita itu tidak tepat, ya hasilnya juga tidak tepat. Nah, itulah yang saya katakan dari beberapa pertanyaan anak-anakku sekalian ini, bahwa apa dampak pendidikan digital yang nantinya bisa bias, yang itu berpengaruh terhadap algoritma. Yes, dampaknya ketika pendidikan digital itu tidak berhasil, maka akan menghasilkan anak muda atau generasi-generasi muda yang bisa dikunci oleh algoritma. Apa itu yang bisa dikunci oleh algoritma? Anda itu diatur hidup Anda oleh algoritma. Kenapa? Kenapa? Algoritma itu kan rumus otomatis di mana Anda kapan membukanya, konten apa dan lain sebagainya itu muncul terus. Kalau Anda suka membuka konten yang tidak baik, itu akan muncul terus. Tapi ketika Anda suka membuka konten baik, maka algoritma untuk yang tidak baik itu langsung dia akan bisa menjadi filter tersendiri. Nah, itu yang saya katakan, kenapa jangan sampai kita dikunci atau oleh algoritma, tapi kita yang bisa mengendalikan algoritma itu sendiri. Itu paling penting dalam pendidikan digital. Kemudian yang selanjutnya, nanti kita bagi-bagi ini, karena banyak pertanyaannya. Saya senang ini tadi pertanyaannya Ketua BEM Untak, pendidikan sangat dibatasi oleh Menteri Pendidikan. Apa iya? Pertanyaannya apa iya? Kenapa? Karena Anda mengatakan bahwa ini digabung gitu ya. Kenapa digabung pendidikan dengan teknologi, sains, teknologi? Kenapa nggak sendiri-sendiri? Itu kan maksudnya. Nah, sebenarnya kalau dulu namanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan dihilangkan, kebudayaan dipisahkan, sains sekarang dijadi. Nah, kalau saya melihatnya ini bukan adanya pembatasan, tetapi bagaimana kita, kreativitas kita, inovasi kita, anak muda, jangan mau dibatasi oleh hal-hal yang memang Anda merdeka. Ingat, pelajaran atau ajaran daripada Ki Hajar Dewantoro itu ada 3. Tuturi handayani, artinya bahwa kita sebagai pendidik, guru atau pemimpin itu mendorong dari belakang. Yang kedua, apa? Ayo, ingarso sung tuludo. Artinya kalau di depan pemimpin itu harus jadi teladan.
Ya kan, termasuk pendidik. Pendidik harus menjadi teladan buat didikannya. Jangan malah pendidik tidak memberikan teladan yang baik buat didikannya. Wah, ini terkutip untuk dunia pendidikan. Ya, ini kalau bagi saya orang-orang yang gini nggak layak untuk menjadi pendidik. Karena pendidik harus bisa menjadi teladan buat anak didikannya. Yang ketiga, apa? Tuturi Handayani, Ingarso Sumtudo. Terus apa? Ais, lupa lagi Anda. Bagaimana? Bangkerso. Apa? Artinya itu ketika pendidik itu di tengah, dia harus memberikan motivasi. Ini 3 hal yang boleh kita lupakan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau tadi si Ketua BEM menanyakan kenapa itu dipisah-pisah, ya ini bagian PR juga buat masyarakat, PR Anda semua, masukan buat pemerintah, bagaimana dunia pendidikan itu tidak dikekang tetapi merdeka berpikir sebagaimana yang diamanatkan oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya ini kenapa memastikan bagaimana teknologi digital itu tidak dibatasi ya dalam penggunaan yang dilakukan, memang tidak dibatasi. Itu kan it's your choice, ya kan, choice kita. Tetapi Anda sebagai usernya digital, itu tadi yang saya katakan, Anda harus cerdas. Kemarin selalu saya katakan kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan di akademik, tetapi kecerdasan non-akademik. Yang nanti Anda harus punya apa? Spiritual intelligence, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Nah, pendidikan digital ini, hakikinya ketika pendidikan digital ini berhasil, maka adanya literasi digital yang kritis. Contoh tadi penggunaan AI tidak tergantung 100%, tapi Anda harus melakukan critical thinking. Terus kemudian Anda menggunakan sosmed tidak untuk membuli orang, tidak untuk melakukan kekerasan berbasis gender online, tidak untuk memaki-maki orang. Kalau itu banyak dilakukan, maka pendidikan digital salah satunya tidak berhasil. Nah, salah satu indikator pendidikan digital itu berhasil akan melahirkan literasi digital yang kritis. Yang kedua, menghasilkan kreator-kreator. Anda membuat konten edukasi, Anda sebarkan, itu adalah salah satu keberhasilan pendidikan digital. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa dengan pendidikan digital itu apakah kita bisa kritis atau tidak? Ini kemarin juga banyak pertanyaan, Bu, dengan AI apa fungsi perannya pendidik kayak kita ini? Kayaknya kita nanti tergantikan. Oh, saya bilang tidak tergantikan. Kenapa? Karena AI yang kalau kita tanya di ChatGPT, Gemini atau apapun lah, biasanya kalau Anda buat tugas-tugas, pasti Anda nyontek dari situ. Boleh, tapi itu hanya sebagai jembatan. Tapi Anda harus melakukan critical thinking. Memilih dan memilah. Oh, ini benar apa enggak? Oh, ini betul atau tidak? Oh, ini enggak boleh. Oh, ini salah. Satu. Yang kedua adalah bagaimana Anda membuat atau menggunakan pendidikan digital ini bisa menjadikan influence yang positif yang bisa mengajak orang untuk melakukan hal kebaikan berjamaah. Dengan adanya pendidikan digital ini, apakah selalu negatif? No, positifnya banyak. Kita sekarang melakukan webinar nasional yang mengikuti tidak hanya yang ada di ruangan ini seluruh Indonesia, bahkan kalau jangkauannya ke dunia bisa
sepanjang dia membuka YouTube-nya TV Islamic Center Kaltim, maka akan terlihat. Nah, artinya dunia ada di genggaman kita dengan kita menguasai pendidikan digital. Yang terakhir, nanti biar lanjutnya Mbak Fitri dan Bu Emi, saya hanya titip pesan kepada semuanya, terutama para pendidik, karena kemarin ada pertanyaan kepada saya, Bu, kita ini sudah kayaknya tidak fungsi lagi sebagai pendidik karena sudah banyak digantikan oleh AI. Saya bilang, AI itu, tadi Bu Emi sudah ngomong, itu buatan manusia. Yes, mungkin boleh pengetahuan, mempermudah dan sebagainya. Tapi yang tidak dipunyai oleh AI ketika Anda belajar dengan AI, apa? Rasa cinta, rasa kasih sayang. Ya kan? Perasaan. Nggak ada. Anda bicaranya sama robot, gimana ada rasa? Enggak kan? Nggak ada feel-nya. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh AI, robot-robot dan lain sebagainya. Kalau kami bertiga sebagai pendidik punya itu. Makanya jangan takut, jangan khawatir bersaing dengan AI. Tetap kita manusia yang menang. Karena AI adalah buatan manusia. Pesan saya sekali lagi, dengan pendidikan digital ini, gunakan Anda untuk membuka pintu gerbang masa depan. Apa pintu gerbang masa depan itu? Anda yang menentukan. Anda dikuasai oleh algoritma atau Anda yang akan menguasai algoritma untuk menuju masa depan yang gemilang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah penjelasan yang luar biasa dari Ibu Elvi. Mungkin selanjutnya kita ke Ibu Fitriana. Waktu itu dikondisikan dengan kondisi perkembangan zaman yang berbeda-beda. Pada saat sekarang kita tahu semua bahwa teknologi atau IT itu tidak dikesampingkan, tapi bagian daripada unsur terpenting. Kenapa? Karena zaman terus mengalami perubahan. Mungkin teman-teman yang di ruangan ini masih ingat zaman ketika sebelum COVID. Kita pernah dengar atau pernah memahami terkait Zoom meeting, ini terkait teknologi, IT dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa terkait dengan perkembangan atau pendidikan digital itu sesuatu bagian terpenting dalam mengikuti perkembangan zaman. Apalagi ke depannya menuju Indonesia emas. Nah, ini sangat penting sekali bahwa kita tidak mengesampingkan terkait dengan digitalisasi. Kenapa? Karena itu tadi banyak, kalau Bu Elmi bilang bagaimana kita bisa menggenggam dunia. Kita yang di ruangan ini mungkin tidak pernah keluar negeri, tapi siapa bilang kita bisa menguasai dunia, bisa tahu kondisi titik lokasi di mana saja kan gitu yang ada di dunia. Akan di angkasa, kenapa? Karena digitalisasi, karena teknologi, ya kan gitu. Ada banyak sisi-sisi positif yang diambil. Kaitannya dengan algoritma tadi, bagaimana kita mengkondisikan fungsi yang namanya teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan itu, memfungsikan di dalam apa yang kita cari kaitannya dengan AI tadi, maka itu yang akan terus muncul. Ada masa tadi, jadi ada tingkat kebenaran. Jadi hal ini juga menjadikan poin penting buat kita semua, bahwa tidak dipungkirin pentingnya nih ya, pendidikan terkhusus kaitannya dengan digitalisasi. Dan ini paling penting. Dan menjadi PR kita semua, paksa melek terhadap perkembangan teknologi. Nah sekarang ada beberapa universitas atau apa yang kelas ruangannya itu sudah smart TV. Oke, begitu smart TV
kita pendidik itu dienakan gitu. Kalau teman-teman yang katanya yang sudah pernah kuliah di luar negeri, itu mereka dibilang itu sudah 10-15 tahun yang lalu mereka rasakan. Kalau sekarang kita baru. Sekarang kan enak tuh, mengakses wifi-nya kenceng, tuh smart TV kita harus apapun yang kita bikin kasus. Kalau model teori sekarang kan sudah enggak. Apa ya, sekarang pendidikan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak bisa langsung kayak berpatok pada buku. Sekarang kan sudah case to case. Apalagi kalau sekarang bahasa ya kitanya itu OB ya, output based education. Sekarang kita itu outcome based, bukan output. Yang kita cari itu bukan output. Sekarang output udah ketinggalan. Yang kita cari adalah outcome. Nah, Anda semua ini nanti jangan sekedar menyandang gelar. Kalau gelar cuma output, tetapi kalau tidak ada sesuatu di balik itu nggak jadi outcome. Outcome sekarang didukung sama apa? Digital. Oh, sekarang materi apa? Materi di sini ada mahasiswa ekonomi, ada mahasiswa kanan. Sekarang masalah apa sih Indonesia yang kekinian? Itu kan kita bisa langsung akses. Kita buka barengan nih, dosen buka, mahasiswa buka. Itu kan berarti kekinian banget. Nggak berbicara masalah, kalau dulu kita nggak ada, kita buka pakai modul, buku-buku aja. Sekarang nggak bisa. Sekarang masa kekinian apa sih? Masalah ekonomi, kita bisa akses barengan. Dosen akses, mahasiswa akses. Lagi dengan smart TV. Oh ya, di negara ini contoh kasus menghadapi ekonomi itu seperti loh. Di negara ini perikanan itu kita bisa akses banget. Itu manfaat digital bagi pendidikan. Melek kita. Oh, ternyata di negara sana mengatasi itu seperti ini. Itu sisi yang positif. Nah, kita kepingin alhamdulillah, masih bersyukur betul dengan adanya COVID ini. Tanpa memvalidasi, gunanya kita orang sekolah pendidikan itu ada selalu apa? Selalu saya bilang tadi, validasi. Jangan bilang kata ini, saya selalu bilang sama mahasiswa. Bu, katanya ini betul ya Bu? Ini yang kebiasaan katanya, langsung validasi. Tanya KPS, tanya Kajur, tanya ini, tanya itu. Tanya langsung sumbernya. Itu kalau di kehidupan mahasiswa, kehidupan sehari-hari. Benar nggak sih? Itu sebetulnya tracking. Bisa nge-tracking kan? Ini dari mana nih? Tracking. Kalau Anda nulis skripsi, tesis, tracking itu sangat penting. Oh, ini kita ngutip dari si ini, tulisan si ini. Nggak bisa langsung kita apain. Pakai Mendeley nggak bisa. Kita tracking dulu. Jangan-jangan dia juga ngutip dari orang. Itu fungsinya digitalisasi dari pendidikan. Penting, itulah memanfaatkan digital, memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan itu sangat bagus. Cuma masalahnya, di tangan siapa teknologi ini dipegang? Selamat Hari Pendidikan Nasional. 1, 2, 3. Ini video kan? Iya. Ya. Apa video? Ini kan digital, pendidikan digital. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1